Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safinatun Najah dari kelas 10 Agama. Saya mohon izin mau menceritakan cerita singkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar termasuk di antara mereka yang paling awal memeluk Islam. Setelah Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar menjadi khalifah Islam yang pertama pada tahun 632 hingga tahun 634 Masehi. Lahir dengan nama Abdullah bin Abi Quhafah, ia adalah salah satu di antara 4 khalifah yang diberi gelar Khulafaur Rasyidin atau khalifah yang diberi petunjuk. Nama lengkap Abu Bakar adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Ghalib bin Quraisy. Bertemu nasabnya dengan Nabi pada kakeknya Murrah bin Ka'ab bin Luwai, dan ibunya dari Abu Bakar adalah Ummu al-Khair Salma binti Syak bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim, yang berarti ayah dan ibunya sama-sama dari kabilah Bani Taim. Abu Bakar adalah ayah dari Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Nama yang sebenarnya adalah Abdul Ka'bah, yang artinya hamba Ka'bah, yang kemudian diubah oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Abdullah, yang artinya hamba Allah. Muhammad memberi gelar As-Siddiq yang berarti berkata benar. Setelah Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang diceritakan oleh Muhammad kepada para pengikutnya, hingga ia lebih dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan di kota Mekah dari keturunan Bani Tamim, subsuku bangsa Quraisy. Beberapa sejarawan Islam mencatat ia adalah seorang pedagang, hakim dengan kedudukan tinggi, seseorang yang terpelajar, serta dipercaya sebagai orang yang bisa menafsirkan mimpi. Ketika Muhammad menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, ia pindah dan hidup bersama Abu Bakar. Saat itu Muhammad menjadi tetangga Abu Bakar. Sejak saat itu mereka berkenalan satu sama lain. Mereka berdua berusia sama, pedagang dan ahli berdagang. Dalam kitab Hayatus Sahabah, bab dakwah Muhammad kepada perorang, dituliskan bahwa Abu Bakar masuk Islam setelah diajak oleh Nabi. Abu Bakar kemudian mendakwahkan ajaran Islam kepada Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beberapa tokoh penting yang ada dalam Islam lainnya. Istrinya Qutailah binti Abdul Uzza tidak menerima Islam sebagai agama sehingga Abu Bakar menceraikannya. Istri yang lain, Ummu Ruman, menjadi muslimah, juga anak-anaknya kecuali Abdurrahman bin Abu Bakar, sehingga ia dan Abdurrahman berpisah. Sebagaimana juga dialami oleh para pemeluk Islam pada masa awal, ia juga mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh penduduk Mekah yang mayoritas masih memeluk agama nenek moyang mereka. Namun, penyiksaan terparah dialami oleh mereka yang berasal dari golongan budak. Sementara para pemeluk non-budak biasanya masih dilindungi oleh para keluarga dan sahabat mereka. Para budak disiksa sekehendak tuannya. Hal ini mendorong Abu Bakar membebaskan para budak tersebut dengan membelinya dari tuannya, kemudian memberinya kemerdekaan. Ketika peristiwa hijrah, saat Nabi Muhammad pindah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, Abu Bakar adalah satu-satunya orang yang menemaninya. Abu Bakar juga terikat dengan Nabi Muhammad secara kekeluargaan. Anak perempuannya, Aisyah, menikah dengan Nabi Muhammad beberapa tahun setelah hijrah. Selama masa sakit Rasulullah saat menjelang wafat, dikatakan bahwa Abu Bakar ditunjuk untuk menjadi imam sholat menggantikannya. Banyak yang menganggap ini sebagai indikasi bahwa Abu Bakar akan menggantikan posisinya. Bahkan ini pun setelah Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq dianggap sebagai
Nabi yang paling tabah menghadapi meninggalnya Nabi Muhammad SAW ini. Segera setelah kematiannya, dilakukan musyawarah di kalangan para pemuka kaum Ansor dan Muhajirin Madinah, yang akhirnya menghasilkan penunjuk Abu Bakar sebagai pemimpin baru umat Islam atau Khalifah Islam pada tahun 632 Masehi. Apa yang terjadi saat musyawarah tersebut sebagai menjadi sumber perdebatan. Penunjukan Abu Bakar sebagai khalifah adalah subjek kontroversial dan menjadi sumber perpecahan pertama dalam Islam, di mana umat Islam terpecah menjadi kaum Sunni dan kaum Syiah. Di suatu sisi, kaum Syiah percaya bahwa seharusnya Ali bin Abi Thalib atau menantu Nabi Muhammad yang menjadi pemimpin dan dipercayai ini adalah keputusan Rasulullah sendiri. Sementara kaum Sunni berpendapat bahwa Rasulullah menolak untuk menunjuk penggantinya. Kaum Sunni berargumen bahwa Muhammad mengedepankan musyawarah untuk penunjukan pemimpin. Sementara Muslim Syiah berpendapat bahwa Nabi dalam hal-hal terkecil seperti sebelum dan sesudah makan, minum, tidur, dan lain-lain tidak pernah meninggalkan umatnya tanpa hidayah dan bimbingan, apalagi masalah kepemimpinan umat terakhir. Banyak hadis yang menjadi referensi dari kaum Sunni dan kaum Syiah tentang siapa khalifah sepeninggal Rasulullah. Setelah jumlah pemimpin Islam yang 12 terlepas dari kontroversial dan kebenaran pendapat masing-masing kaum tersebut, Ali sendiri secara formal menyatakan kesetiaannya berbaiat kepada Abu Bakar dan kedua khalifah setelahnya, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Kaum Sunni menggambarkan pernyataan ini sebagai pernyataan yang antusias dan Ali menjadi pendukung setia Abu Bakar dan Umar. Sementara kaum Syiah menggambarkan bahwa Ali melakukan baiat tersebut secara pro forma, mengingat ia berbaiat setelah sepeninggal Fatimah, istrinya yang berbulan-bulan lamanya, dan setelah itu ia menunjukkan protes dengan menutup diri dari kehidupan publik.